Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat. Baiklah pemirsa, perbincangan kita masih terkait dengan menyusui. Bagi pemirsa yang bertanya, bisa melalui WhatsApp interaktif kami di 0811 10 13 210. Langsung saja pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita. Siapa yang nanya nih ke Dokter Elsa? Yang sering dibilang orang ini terkait dengan 1000 pertama kehidupan ini sangat penting ya dok. Bahkan ada ibu yang rela berhenti bekerja untuk memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan anak. Sebenarnya kenapa sih dok 1000 hari pertama ini begitu krusial untuk anak dan apakah berpengaruhnya sebegitu besar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak pada saat dewasa dan juga remaja dok? Ya, sangat benar ya, sangat benar sekali, malah saya tambah dengan sekali. Kalau kita memang harus memprioritaskan 1000 hari pertama kehidupan si anak ya. 1000 itu hitungannya dari mana? Dari mulai hamil. Dari mulai ibunya hamil sampai anaknya lahir sampai umur 2 tahun. Itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa penting? Karena dimulai dari hamil kita sudah harus mempersiapkan anak itu tumbuh dengan sehat ya, lahir dan batin, baik secara kesehatan fisik maupun mental dan sebagainya seperti itu ya. Nah, di 1000 hari pertama kehidupan ini apalagi begitu anaknya lahir ya, itu 80% terbentuknya otak seperti itu ya, kecerdasan itu di 1000 hari pertama kehidupan. Dan di 1000 hari pertama kehidupan ini baik nutrisi, baik pokoknya untuk pertumbuhan perkembangan itu sangat sangat optimal untuk dibentuk, apalagi dengan stimulasi yang tepat, dengan pemberian nutrisi yang tepat. Nah, kalaupun ada misalnya semacam katakanlah stunting ya, ada gejala-gejala stunting. Nah, di 1000 hari pertama ini kalau kita sudah dapat untuk gejala-gejala untuk menuju stunting atau sudah didiagnosa stunting, dan untuk memperbaikinya akan lebih optimal. Untuk pemberian terapinya akan lebih optimal, untuk perbaikannya optimal. Karena kenapa? Karena waktu si ibu atau orang tuanya sudah menyiapkan 1000 hari pertama kehidupan si anak ini dengan baik, dengan tepat, baik dari nutrisi, stimulasi dan sebagainya ya, dukungan yang lingkungan yang baik seperti itu ya, itu akan menciptakan tadi kita mendukung Bengkulu menciptakan generasi yang emas seperti itu ya, yang baik pertumbuhan dan perkembangan. Dan ini juga ada hubungannya, kalau nggak salah di episode sebelumnya ya, kita sudah juga menyinggung dengan Dr. Erli, spesialis anak. Ini memang erat kaitannya dengan kehidupannya yang akan datang jangka panjang, dengan penyakit-penyakit yang akan dihadapinya untuk jangka panjang, secara fisiknya, secara emosionalnya, dan secara sosialnya, itu pasti akan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan 1000 hari pertama kehidupannya yang tidak optimal seperti itu. Oke, berarti ini masih terkait dengan tema kita tadi ya dok, bangun generasi yang nantinya bisa membangun generasi sehat dan juga cerdas dengan pengoptimal dari 1000 hari pertama kehidupan. Tentunya banyak dukungan ya dok ya, tadi seperti dokter Lala bilang juga ternyata dukungan dari keluarga, rekan kerja itu sangat penting ya dok. Kalau dari rumah dan juga keluarga, itu apa sih dok dukungan yang bisa diberikan sebagai suami ya, biasanya dok, suami ataupun orang tua yang memiliki orang yang sedang menyusui nih kalau misalnya di rumah dokter? Oke. Kalau dari orang terdekat gitu ya, banyak bentuk dukungan yang bisa diberikan. Yang pertama dukungan emosional. Yang paling dibutuhkan itu ya tentunya dari suami ya. Dukungan emosional. Bagaimana cara bisa memberi dukungan emosional ya? Ibu-ibu yang pasca bersalin itu kan masih merasakan nyeri, meski baik itu yang melahirkan secara spontan maupun operasi terlebih lagi. Kemudian langsung berubah gitu kan, hidupnya, kebiasaannya yang tadinya sendiri atau baru dengan satu orang anak, kemudian bertambah lagi dengan bayi yang harus diurusi sebegitu rumitnya gitu kan. Jadi salah satu bentuk dukungan emosional yang bisa diberikan suami itu adalah dengan memvalidasi emosi, memvalidasi perasaannya. Jadi kalau ibunya mengeluh lelah, mengeluh sakit, mengeluh
bingung, ya itu divalidasi dulu, kemudian kita berikan dukungan praktis, misalnya beri kesempatan untuk beristirahat lebih banyak, beri kesempatan atau beri waktu untuk dia punya waktu bonding lebih banyak dengan bayinya. Caranya bagaimana? Kita ambil alih dulu tugas-tugas yang biasa dia kerjakan. Kalau ibu bekerja ya tentunya dia butuh cuti, itu ya, bebas tugas dulu sementara. Kalau ibu rumah tangga mungkin yang punya kebiasaan mengurusi pekerjaan rumah tangga diambil alih dulu oleh suaminya, atau misalnya ada bantuan dari orang tua, kakek, nenek, tante, om gitu kan. Kalau ada anak sebelumnya, kakaknya mungkin diurusi dulu oleh orang-orang terdekat, sehingga ibunya bisa punya waktu lebih banyak untuk beristirahat dan membangun bonding dengan bayinya gitu. Berarti bondingnya memang sangat penting ya dok ya, antara ibu dan bayi yang nantinya juga akan terbentuk selama menyusui ya dok. Nah kalau misalnya dari ibu menyusui nih dok, kalau misalnya terjadi stres ataupun gangguan psikologis, apakah itu juga akan mempengaruhi produksi ASI nantinya dok? Ya, tentu. Kalau tadi saya sebutkan di awal bahwa ada 2 hormon utama ya yang membantu produksi ASI, ada hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin ini fungsinya memproduksi ASI, ya, mengisi mengisi kantong-kantong ASI gitu ya dengan susu. Hormon prolaktin ini diproduksi melalui rangsangan isap pada puting dan areola dan pengosongan payudara. Jadi makin sering dihisap payudaranya, makin sering dikosongkan ASI-nya, prolaktin akan aktif terus sehingga produksi ASI akan makin banyak. Kemudian oksitosin ini fungsinya mengeluarkan ASI dari kelenjar susu di dalam payudara keluar lewat puting. Nah, kapan dia diproduksi? Oksitosin diproduksi maksimal saat ibunya happy. Maka sering kita dengar oksitosin itu adalah hormon cinta. Gitu. Jadi supaya produksi ASI dan proses pemberian ASI pada bayi itu lancar dan optimal, ibu harus happy. Gitu. Nah, oksitosin ini juga akan membantu mengembalikan ukuran rahim yang tadinya saat hamil itu membesar berbelasan kali lipat ke ukuran semula, sehingga akan menurunkan risiko perdarahan pasca persalinan. Selain itu juga karena dia tadi hormon cinta gitu ya, saat oksitosin itu rilis, ibu itu akan relax, akan happy gitu kan. Jadi akan menurunkan risiko baby blues bahkan depresi postpartum. Berarti bisa sampai ke baby blues gitu ya dok ya. Betul. Untuk kalau misalnya ada stres psikologis Ya. seperti itu dan tidak adanya dukungan pemirsa dari suami ataupun keluarga terdekat. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan ASI setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat.